dan riset dalam jumlah berlebih untuk pengguna yang sah yang mengarah ke kemungkinan penolakan layanan atau DOS, ya, denial of service ya, melalui sejumlah besar pesan surat. Jadi pesan surat ini maksudnya gimana? Jadi kayak email. Nah, simpelnya red no limit itu tuh masuknya ke spamming email dan ini termasuk ke serviety law. Jadi kalau memang kita melaporkannya terkadang dihargai atau terkadang enggak gitu. Saya soalnya pernah ngelaporin dan nggak dihargai sama sekali sama orang tersebut. Nah, jadi sini saya nggak akan demoin langsung kayak pakai lab segala macam. Ini saya bakal demoin pakai real web. Tapi di sini real webnya nggak saya publik, melainkan saya bagikan berbentuk video. Nanti saya jelasin satu-satu di sini. Oke, baik. Sekarang ini kita play dulu, kita lihat ya gimana maksudnya. Jadi sini yang pertama saya melakukan login terlebih dahulu di website tersebut. Saya melakukan login seperti biasa dan setelah saya login saya masuk ke bagian setelah saya register saya masuk ke bagian login. Setelah saya masuk ke bagian login saya masukkan username saya. Nah, saya di sini saya mencoba untuk melakukan reset password sekali. Ya, sini ini ketika saya lagi registering. Nah, ini saya masukkan username. Saya masukkan password. Nah, saya di sini istilahnya saya lupa password di sini. Gitu. Nah, jadi ini, sini saya jelasin bahwa passwordnya itu misalnya saya nggak tahu dari password yang saya tadi login. Nah, sampai akhirnya saya mencoba untuk melakukan forget your password atau lupa password ya. Sabar. Nah, ini forget your password. Nah, basicnya ketika kita melakukan reset password dalam berbentuk register user email, ketika nanti kita memasukkan email kita dan kita mensubmit reset password, ya kan? Nah, di situ akan otomatis masuk ke email kita, gitu. Jadi simpelnya seperti itu dulu. Kita bakal tahu seperti itu dulu ya. Nah, sini saya mencoba untuk memasukkan email saya ya. Nah, di sini juga tertera bahwa di email saya ini belum ada sama sekali litera atau belum ada sama sekali email yang masuk dari website tersebut, gitu. Itu masih aman-aman aja. Nah, masih aman-aman aja, lihat ya. Nah, ketika saya memasukkan email di sini, saya memasukkan email nih di sini nih. Nah, saya ngeklik reset password, ya kan? Di sini saya mengklik reset password. Press file dan the user. Jadi di sini dia nyuruh saya untuk lihat email untuk ngereset password saya gitu. Nah, sini ketika saya membuka email saya, tuh ada litera yang masuk sesuai yang diberikan di deskripsi reset password tersebut. Masukkan email, si website akan mengirimkan email ke kita dan dan kita bisa melakukan reset password di sini. Tapi karena sini yang tadi dibahas itu adalah karena tadi di situ dibahas kurangnya pembatasan tingkat dalam fitur lupa password, ya kan? Jadi sini kita bisa melakukan submit bahkan sampai beribu-ribu kali dan berjuta-juta kali. Dan itu juga kalau misalnya mau seperti itu kita harus pakai aplikasi pihak ketiga, ya. Jadi aplikasi pihak ketiga itu seperti apa bang ya? Kayak aplikasi Burp atau segala macam gitu. Nah itu bisa dipakai untuk ini. Tapi sini saya nggak akan kasih contoh menggunakan aplikasi itu. Ya, mereka sini bakal kasih contoh dengan manual aja. Yang penting kita tahu bahwa ini adalah no rate limit loh, gitu. Nah, di sini saya benar-benar berarti email masuk ya. Nah, di sini saya akan melakukan spamming, ya. Spamming clicking. Jadi kita kayak ngeklik tuh sampai jari patah juga nggak apa-apa. Jadi kita klik terus, terserah kita mau sampai mana gitu. Nah, terhadap reset password. Jadi kita bakal melakukan spamming clicking ya, sampai terhadap reset passwordnya. Nah, saya melakukan logining ulang, saya melakukan forget your password lagi, dan saya masukkan email. Nah, di sini saya mungkin nggak kelihatan ya ketika saya melakukan clicking, tapi nanti kelihatan dari jumlah email yang masuk nanti, gitu.
Nanti kelihatan dari email yang masuk nanti. Sini kita play lagi. Nah, sini saya ngeklik di sini. Tuh. Kelihatan ngebling-ngebling kursornya. Nah, ketika saya melihat email saya, ketika saya melakukan refresh ya, lihat ada 6 email yang masuk. Ya. Jadi 6 email yang masuk nih. Berbeda dengan kayak website-website besar yang emang dia nggak mempunyai pembatasan terhadap forget passwordnya atau terhadap fitur lupa passwordnya. Jadi dia dibatasi dengan cara ketika dia mengeklik akan ada cooldown. Tapi sedangkan ini nggak ada cooldown. Jadi mau kita spam semana pun tetap masuk. Nah, ini dia di reset tetap keluar, tetap muncul. 12 sekarang masuk. Nah, 16 gitu. Nah, untuk ini impact-nya apa? Impact-nya itu tadi spamming email. Tapi termasuk certificate yang low, kalau nggak salah sih low. Ya, masuk ke low ya. Tuh, masuk ke low. Jadi kalau emang dilaporkan itu kadang-kadang nggak dihargai. Itu aja sih. Yang menghargai itu biasanya itu yang open bug bounty itu biasanya menghargai tipe-tipe bug seperti ini, tipe-tipe low bug seperti ini gitu. Nah, dia masuk tuh 17 terus tuh, dia bisa masuk terus. Nah, mungkin dari materi ini mungkin sekian aja, mungkin dari materinya ada yang mau bertanya silakan. Saya sama-sama belajar kok, saya juga belajar di sini. Oke, baik, ada yang mau bertanya? Oke, Denis. Siap Bang, Tani. Kok iya, bentar. Cara dapat sertifikat gimana, Den? Gue pengen dapat sertifikat gitu dari. Aku aja belum dapat Bang, astaga. Jadi gini, ada yang namanya itu ketika kita melakukan sending ya atau kayak melakukan pelaporan itu namanya attitude, ada namanya attitude ketika kita melakukan submit. Seperti Iya. apa coba contohnya? Jadi kita coba cari tahu ya. Saya seumur hidup belum pernah dapat loh. Ini kita berusaha aja sih. Nah, ini kayak ini ya. Ini saya melakukan pelaporan dari Cisernya Jambar. Selamat admin, perkenalkan ini. Pentas dan cyber security research. Mohon maaf sebelumnya saya melakukan pentas terhadap subdomain website ini gini. Dan saya mendapatkan bug yang bisa salah gunakan. Semoga laporan saya direspon dengan baik dan besar harapan saya mendapatkan bonus sertifikat. Nah, kalau misalnya ini opsional dari besar harapan dan besar harapan saya mendapatkan bounty atau sertifikat sebagai apresiasi atas temuan saya ini opsional. Tergantung gitu. Kalau emang ownernya atau t-shirtnya atau orang yang membuka itu mengerti atas laporan kita, pasti dia ngerti bahwa oh ini laporin, pasti dia butuh sertifikat atau bounty. Ini sebenarnya opsional sih, terserah sih mau dikasih apa enggak. Tapi siap-siap dibilang ngemis. Kayak saya pas itu, saya juga dibilang ngemis gara-gara begini. Nah, gitulah kira-kira. Jadi attitude ini number one gitu dalam melakukan submit bug terhadap website. Nah, yang kedua itu bug yang dilaporkan itu disarankan adalah bug yang emang masuknya ke kategori high, critical, atau medium. Gitu. Gimana cara melihatnya, Bang? Nah, biasanya ketika kita melakukan pencarian gitu ya, kayak melakukan pencarian itu kan biasanya kan kalau misalnya di pacer nih, yang udah jago tuh kalau misalnya dia emang terjun ke dunia white atau terjun ke dunia pentest, ya biasanya itu dia lebih bagus lagi karena dia udah tahu tuh ya kan bug bug mana aja yang berbahaya, yang bisa di upsell, yang nggak bisa di upsell, kayak backlink itu kan ya, itu termasuk juga yang bisa diketahui dari ya bisa dari website gitu. Kalau kita tahu bisa dari website. Biasanya yang begitu-begitu tuh kayaknya nggak masuk ke CV ya, tapi tergantung dampaknya aja. Dampaknya besar ya dia besar juga severity-nya. Mungkin bisa medium, high dan critical. Dampaknya kecil mungkin bisa ke medium dan low. Begitulah kira-kira. Mungkin dari ini ada yang mau bertanya lagi? Oke, Mas Denis, makasih pencerahannya. Iya, terima kasih. Ya, Bang Alfian Yohanes, silakan. Bahasa apa nih Bang Borjin? Bahasa no rate limit, bro. Mas Alfian, nanti kan saya kan kirim link Google Drive itu. Nanti kan tinggal install aja. Itu isinya hasil screen video recorder Meet hari ini. Oh, misalnya yang telat ya bisa lihat
video itu. Baik, ada yang mau bertanya lagi, Bang? Silakan. Oh, ada Bang Fadil juga. Bang, ada yang nggak bertanya lagi? Aman ya? Selesai ya? Oke, baik. Saya tutup. Perwakilan dari MSEC juga karena saya lagi gabut. Terus nanti mau pergi juga, mau berangkat makan sama keluarga. Jadi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini meet-nya kita bakal tutup.